Oke, kita baca komentar-komentar yang masuk di channel Atrivi. Ini dari Kak Aldi Desain ya, dari Kak Aldi Desain ini tentang modus penipuan phishing. Phishing itu kita diminta klik link yang nantinya kita disuruh masukin data-data di mana nanti data-data itu sangat berbahaya sehingga bisa aja menguras ATM kita, menguras rekening kita kan gitu. Nah, ini dari Kak Aldi Desain. Kalau terlanjur klik tapi nggak ada tampilan web gimana Bang? Ya harusnya nggak apa-apa kan link phishing itu nantinya biasanya sasarannya ada dua, ngisi data atau allow permission. Ketika allow permission ya bahaya, misalnya allow permission SMS, maka penipu akan bisa baca SMS-mu. Kalau nggak keluar apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Oke, lanjut dari Kak Arif Fahrudin. Mas, itu kalau ke tempat langsung bener gak ya ada HP? Ini penipuan mengatasnamakan Pegadaian ya. Tanya aja, jadi Pegadaian sampai saat ini mengatakan bahwa lelang itu tidak ada yang secara online tapi secara offline. Offline itu di tempat, jadi nggak ada lelang Pegadaian online gitu sampai saat ini dari PT Pegadaian konfirmasi nggak ada. Jadi kalau pengen tahu lebih detailnya datang ke Pegadaian. Oke, dari user bla 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 ya. Ini tentang penipuan modus kerja paruh waktu ya. Hari ini saya dapat komisi 140 tapi belum disuruh deposit. Tadinya saya senang tapi setelah nonton video ini saya jadi tahu kalau itu ujung-ujungnya penipuan. Jadi emang penipuan modus kerja paruh waktu, modusnya klik untuk video, kemudian subscribe YouTube, kemudian follow Instagram, kemudian follow akun TikTok dan lain-lain yang ujung-ujungnya itu emang kamu disuruh deposit. Nah, nanti dari deposit itu ujung-ujungnya nggak bisa kamu tarik, janji komisi dan deposit yang masuk ujung-ujungnya nggak bisa kamu tarik dan kamu akan dimintain untuk deposit lebih besar lagi. Nah, itu hati-hati ya, di awal emang membayar sih, gratis membayar ya. Kemudian dari kedai kapling BBM, saya kena 3,5 juta dan itu uang hasil pinjam. Kalau sudah masuk ke terjebak logika kita jadi abu-abu. Nah, ini emang jadi kebanyakan itu emang kita dimasukkan ke grup-grup Telegram. Nah, kita dimasukkan ke grup Telegram di mana nanti di grup itu isinya itu yaitu mentornya sama member-membernya itu ya penipu semua, komplotan mereka semua. Jadi kita terjebak di dalamnya karena kita percaya bahwa oh ini testimoni dari member-member di grup Telegram ini benar-benar membayar. Nah itu ya, jadi mulai sekarang jangan percaya apapun yang kamu lihat karena bisa jadi yang meskipun member-member di Telegram itu sebenarnya adalah komplotan dari mereka. Hati-hati ya. Oke, lanjut dari kedai ini sudah, kemudian dari Anton Anto Samsung. Nah, udah terlanjur Pak, mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang lebih melimpah ya Kak Anto. Kemudian dari Mutia Dela ini tentang penipuan modus masuk grup Telegram. Ya, aku juga baru ketipu nih. Jadi penipuan modus dimasukkan grup Telegram ini biasanya ada penawaran macam-macam, misalnya investasi, misalnya lelang Pegadaian, misalnya kerja paruh waktu, misalnya apa? Misalnya ada investasi murah dan sebagainya, kamu nanti akan dimasukkan ke grup Telegram. Nah, di mana di grup-grup itu sebenarnya isinya adalah komplotan mereka, rekan-rekan mereka. Jadi di grup itu kamu nanti akan disuguhi ya drama sinetron gitu ya. Jadi isinya itu orang pamer duit, orang foto di depan ATM moto saldonya, ada yang mengasih mutasi rekening, intinya orang pamer semua sehingga kamu yakin bahwa ini adalah benar-benar real, ini adalah benar-benar nyata. Jadi ketika ada member-member yang lain pamer, kamu akan tertarik, kemudian kamu akan terjebak di permainan mereka. Intinya hati-hati kalau dimasukkan di grup Telegram, bisa jadi member-member itu sudah komplotan. Jadi member-member ini komplotan dari para penipu ini sehingga mereka akan bersama-sama kompak untuk jebak kamu. Oke, ini dari Kak Dian Permana. Ini tentang penipuan modus kartu kredit ya. Tapi penipu kok tahu kartu saya ya? Untung saya tidak kasih expired date-nya. Nah, ini kartu kredit kita itu sebenarnya kan datanya juga kemungkinan bocor kan banyak. Misalnya kita melakukan pembayaran online di suatu aplikasi gitu ya. Di suatu aplikasi kemudian ternyata aplikasi itu menduplikat kartu kan juga bisa. Dan banyak sih metode penyebaran kartu kredit ini banyak sekali. Kartu kita itu udah bobol. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita
ini belanja di Indomaret, di Alfamart itu kalau kita gesek pakai kartu kredit kan biasanya dicatat juga tuh nomor kartunya ya. Jadi kalau cuma nomor kartu ini udah bobol kemana-mana maka hati-hati. Jadi keamanan kita tinggal CVV sama PIN ya sama OTP. Jadi kalau kartu kreditnya nomornya udah jebol itu CVV, OTP sama PIN dijaga. Ya, oke, ini dari user sekian-sekian ya. Saya tertipu Pak, tapi hanya memberikan nama bank dan nomor rekening dan alamat. Apakah berbahaya? Mohon dibalas. Ya kalau cuma nama bank, nomor rekening, alamat nggak apa-apa. Yang bahaya itu adalah ketika data kredensial itu sudah kamu berikan. Misalnya nomor ATM, misalnya CVV, misalnya PIN, kemudian OTP yang masuk ke handphone kita itu kamu beri itu bahaya. Kalau cuma nomor rekening sama bank ya nggak apa-apa. Lah terus kalau orang mau transfer gimana kalau nggak boleh nomor rekening sama bank ya? Oke. Lanjut dari Kak Yosa Delia. Baru banget ketipu 1,1 juta. Cara supaya uang kembali gimana? Datang ke kepolisian, bawa surat kepolisian itu ke bank. Kalau banknya online ya lewat email, kemudian bank akan melakukan blokir rekening penipu dan investigasi. Meskipun banyak kasus yang uangnya nggak bisa balik. Karena apa? Karena uangnya ini udah nol duluan gitu loh ya. Oke, lanjut dari Kak Syarifah Rahmat. Ya, kebetulan rumahku posisi tusuk sate. Ini tentang rumah tusuk sate ya. Kebetulan posisiku rumah sate, tusuk sate menghadap barat dan langsung berjarak 500 meter sama kali. Alhamdulillah Allah berkehendak baik atas setiap kondisi keluargaku. Amin. Kemudian ini masih tentang berkaitan dengan kerja paruh waktu. Saya baru aja tergiur iklan di FB, tapi setelah chat saya ragu. Akhirnya saya cari penjelasan. Alhamdulillah nemu video ini jadi tahu. Terima kasih infonya. Sama-sama Kak. Oke, kemudian dari Mas Den. Dari Mas Den, aku baru kena tipu juga, naik 14 juta, 14 juta ya. Ini penipuan modus masuk grup Telegram. Sama ya yang tadi tak sampaikan. Jadi penipuan modus masuk grup Telegram ini kamu dimasukkan ke grup Telegram, kemudian di grup Telegram itu kamu akan diiming-imingi macam-macam lah, diiming-imingi macam-macam sehingga kamu tertarik, ujung-ujungnya kamu akan masuk ke penipuan mereka. Jadi di grup Telegram ketika kamu dimasukkan hati-hati karena baik mentor ataupun member itu kebanyakan adalah komplotan para penipu. Ya, hati-hati, oke? Kemudian dari Dimas Setiawan. Betul sekali Pak, saya juga ketipu. Ya ini tentang penipuan kerja paruh waktu ya. Semoga Kak Dimas Setiawan diganti dengan rezeki yang lebih melimpah. Oke, kemudian dari terakhir ya, dari Kak Incewenti. Saya baru saja ditelepon dari pihak JNE dan disuruh transfer uang jaminan. Kalau tidak saya akan dijemput oleh pihak kepolisian. Ya nggak usah dihiraukan, itu modus penipu gitu ya. Modus penipu gitu, nggak ada ceritanya nggak bayar uang jaminan dijemput pihak kepolisian, itu enggak ada ceritanya seperti itu. Jadi hati-hati, ini mau biasanya ini kena modus penipuan barang lelang ya, barang lelang ini Kak Itwen ya. Jadi dia nanti pesen barang lelang gitu kan ya, kemudian tiba-tiba ada pihak kurir yang menghubungi, katanya ada disuruh transfer uang ini uang itu, kalau enggak akan dijemput paksa. Udah nggak usah dihiraukan ya, nggak usah dihiraukan, abaikan saja. Karena nanti kalau kamu turuti, semakin lama kamu akan semakin menjadi-jadi penipu ini dan kamu akan habis uangmu. Oke, itu aja baca komentar kali ini. Kita ketemu di komentar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.